Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram SM dari jurusan PAI, ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yakni materinya ialah asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Dasar inilah yang akan menjadi rancangan dalam penerapan kegiatan pembelajaran. Dalam materi asas-asas pendidikan mempunyai macam-macam asas pendidikan, yakni yang pertama, asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua, asas Tuturi Handayani. Yang ketiga, asas kemandirian. Yang keempat, asas semester menyeluruh dan terpadu. Yang kelima, asas manfaat adil dan merata. Dan yang terakhir ialah asas tanggung jawab bersama. Asas yang pertama ialah asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup ini merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan proses kontinu yang sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Konsep pendidikan ini mencakup pendidikan informal, formal, dan non-formal untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan usaha memberdayakan, mengembangkan, dan memanusiakan manusia. Dalam Islam, konsep pendidikan ini telah lama diperkenalkan dan dijadikan salah satu asas dalam pendidikan Islam. Pendidikan seumur hidup berimplikasi pada pendidikan baca tulis, kejuruan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan seumur hidup secara umum berlaku untuk semua manusia. Perspektif pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tinjauan ideologis. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Yang keempat, tinjauan filosofis. Yang kelima, tinjauan teknologis. Yang keenam, tinjauan psikologis. Asas selanjutnya ialah asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini. Asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikembangkan oleh Dr. RMP Sostrokartono atau filosof dan ahli bahasa. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Konsep asas Tuturi Handayani. Yang pertama, Ingarso Suntulodo atau jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Imadia Mangungkarsa atau di tengah membangkitkan kehendak. Yang terakhir ialah Tuturi Handayani atau jika di belakang memberi dorongan. Dalam kaitan penerapan asas Tuturi Handayani, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga ialah peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Dan yang terakhir ialah peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan
untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri. Konsep Tuturi Handayani. Konsep Tuturi Handayani tidak lepas dari Ingarsa Suntulada, Imaldia Mangkarsa, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga konsep ini dikenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, menjadi satu kesatuan yang membentuk seorang pemimpin atau pendidik dalam perusahaan atau sekolah. Hubungan konsep Tuturi Handayani dalam praktik pembelajarannya itu mengarahkan peserta didik pada kemandirian yang kelak akan mampu berkarya dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Asas selanjutnya ialah asas kemandirian. Baik asas Tuturi Handayani maupun belajar hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Asas selanjutnya ialah asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas selanjutnya ialah asas manfaat adil dan merata. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas manfaat adil dan merata yang meliputi asas non-diskriminatif yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Dan asas yang terakhir ialah asas tanggung jawab bersama. Asas tanggung jawab bersama ini mengandung arti bahwa pendidikan dilaksanakan merupakan tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, dan unit terkecil keluarga. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka usaha-usaha yang dirancanakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang optimal dan terintegritas dapat direalisasikan. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan suatu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan, pada umumnya membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Kenyataan itu menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas-asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau akidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Itulah tadi materi dari asas-asas pendidikan. Semoga teman-teman yang di sana dapat memahami dari materi yang saya bawakan. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang lebih ialah Allah Subhanahu wa taala dan yang kekurangannya itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.